Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat temenin kalian nonton nih. Melakukan eksperimen itu ternyata seru sekaligus keren loh guys. Dengan percobaan sederhana, kita bisa lebih tahu manfaat dan menjawab keingintahuan kita. Berikut ini ada beberapa eksperimen dengan hasil yang mengagumkan. Dalam akun YouTube The Gardening Channel with James Prigioni, pria ini mencoba melakukan eksperimen menanam yang gak biasa nih guys. Pasalnya ia mencoba menggabungkan ikan dengan bibit tanaman. I'm not going to show you that though, so I'll bring you guys along after I'm finished. Because this fish is going to already out a lot of phosphorus and a lot of nitrogen. We'll put that right at the bottom there to make sure that I've got plenty of moisture down at the... Kok nanam bibit tanaman pakai ikan ya guys? Kira-kira jadinya bakal gimana ya? Jangan-jangan jadinya jadi pohon ikan lagi. Ternyata bibit yang pria ini tanam adalah bibit tanaman tomat. Nggak disangka guys, setelah 3 bulan kemudian ikan dan bibit tomat tumbuh menjadi pohon sebesar ini. Udah gitu buah yang dihasilkan juga super semua lagi. That we buried the fish under. I want to show you what these look like, because these are beautiful. So much fruit here, and they're a delicious one. And it's got this speckled kind of design to it. Dikutip dari raiseyourgarden.com, tomat merupakan salah satu tanaman yang cepat tumbuh. Tapi, tanaman ini juga butuh pengumpan yang bisa memberi banyak nutrisi. Nah, salah satunya adalah memberi ikan saat proses menanam. Karena ikan mengandung fosfor, kalsium, dan nitrogen. Makanya, tomat itu akan tumbuh lebih besar dari tomat pada umumnya. Biasanya kan microwave digunakan untuk menghangatkan makanan ya guys. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih memasukkan buah ke dalam microwave? Misalnya aja anggur. Kira-kira bakal gimana ya? Ternyata ada yang menarik nih guys jika kita memasukkan anggur ke dalam microwave. Seperti yang terlihat dalam akun Veritasium yang melakukan eksperimen tersebut. Nyatanya jika kita memasukkan potongan anggur ke dalam microwave, maka akan menghasilkan percikan api seperti ini nih. Oh, go the laws of physics. Yeah. Oh, yeah! It's still going! Tiny polymer beads, which when you soak in water, they increase in volume like 100 times. Dikutip dari liputan6.com, percikan api itu dinamakan plasma. Plasma ini timbul melalui konduktivitas permukaan kulitnya yang kaya akan ion. Menurut para ilmuwan, anggur bisa menyala di dalam microwave karena suhu microwave menciptakan hotspot elektromagnetisme. Selain itu, ukuran dan kadar air juga mempengaruhi bagaimana anggur berinteraksi dengan radiasi microwave. Nyatanya telur ayam nggak cuma bisa buat dimakan aja loh guys. Kali-kali coba deh kalian bikin eksperimen. Misalnya dengan memasukkan telur rebus ke dalam sebuah botol yang ukuran mulut botolnya lebih kecil. Kira-kira bisa nggak ya? Tapi kalian lihat dulu nih aksi pria di channel George Mehler yang mencoba melakukan eksperimen ini. Awalnya dia akan memasukkan kertas yang sudah dibakar ke dalam botol tersebut. Habis itu letakkan telur di mulut botol kaca. Nanti perlahan-lahan telur akan masuk ke dalam botol kaca dengan sendirinya tanpa merusak tekstur telur tersebut. Kok bisa gitu ya? Paper on fire. Let it catch. Drop it in. Air's pushing the egg down. Oh. Dilansir dari explorable.com, hal ini dikarenakan adanya tekanan udara. Kertas yang dibakar dan dimasukkan ke dalam botol membuat oksigen di dalamnya jadi habis. Makanya telur yang diletakkan di mulut botol akan terdorong masuk oleh udara di luar botol yang lebih dingin. Kalau manusia main VR atau virtual reality sih udah biasa ya guys. Tapi apa jadinya kalau sapi yang menggunakan VR? Bakal gimana ya sapi-sapi itu? Dari VR tersebut menampilkan simulasi suasana musim panas kepada si sapi. Seperti detail rumput yang lebih hijau dan lingkungan yang lebih tenang daripada aslinya. Dikutip dari kompas.com, dari eksperimen ini terbukti kalau sapi yang memakai VR ini memiliki tingkat kegelisahan yang rendah dan bikin mood sapi meningkat. Selain itu, percobaan ini juga diyakini dapat mempengaruhi susu yang dihasilkan sang sapi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tapi hasilnya masih diteliti lagi. Wah, keren juga ya. Sapi aja pakai VR, cuy.
Pernah nggak kalian ngebayangin apa jadinya kalau kalian menyuntikkan cairan glow stick ke dalam telur? Apakah bakal bisa menyala terang di kegelapan seperti glow stick? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kalian wajib nontonin eksperimen dari channel Tehrax. Di sini bisa kalian lihat eksperimen yang dilakukan membutuhkan tentunya cairan glow stick, beberapa telur, dan juga suntikan. We're going to be injecting glow stick fluid into some eggs. Pertama-tama keluarin isi telur, lalu masukkan cairan glow stick ke dalam telur hingga penuh. Dan jangan lupa tambah lubang bekas suntikan dengan lem agar cairan glow stick tidak tumpah. And then check it out guys, you have beautiful glow-in-the-dark eggs. Beautiful. Dan begini hasilnya, sejumlah telur yang sudah dimasukkan cairan glow stick terlihat menyala seperti glow stick pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, mesin fotokopi biasanya digunakan untuk menggandakan alias mengkopi dokumen yang berbentuk kertas. Tapi apa jadinya kalau yang diganda ini bukan dokumen kertas, melainkan kaca? Penasaran gimana hasilnya? Nih mending kalian lihat eksperimen yang dilakuin sama channel Keapakul, di mana orang dalam video ini meletakkan cermin ke atas mesin fotokopi. Nah, begini nih yang terjadi ketika hasil fotokopiannya keluar, yang terlihat hanya gambar berbentuk persegi dengan warna hitam legam. Mimin kira yang keluar tuh gambar bening macam cermin itu sendiri. Gak taunya malah kebalikannya. Jangankan kalian, anak kecil aja pasti tahu kalau air itu bentuknya cair. Tapi pernah nggak sih ada pikiran untuk menggandakan alias memfotokopi air itu sendiri? Emang sih kedengarannya lucu dan kurang kerjaan banget. Tapi Mimin yakin kalian penasaran kan gimana hasil yang didapat? Nah, channel Modi Adams pernah ngelakuin eksperimen memfotokopi air. Sebanyak 2 tutup botol, air diteteskan ke atas mesin fotokopi. Nah, beginilah hasil fotokopi yang didapat. Kertas yang keluar dari mesin fotokopi terlihat basah, padahal sih aslinya nggak basah. Kalian pernah nggak sih dengar kabar burung di mana jika daging babi direndam dengan Coca-Cola bakal mengeluarkan belatung di dalam daging babi itu? Kedengarannya sih cukup meyakinkan ya. Apalagi Coca-Cola itu mengandung asam fosfat yang memiliki tingkat keasaman atau nilai pH berkisar antara 2-4, yang artinya pH tersebut cukup rendah dan cukup asam untuk bisa mengoksidasi kotoran yang menempel. Nah, belatung itu kan termasuk kotoran ya. Kira-kira benar nggak kalau daging babi direndam Coca-Cola bisa ngeluarin belatung di dalamnya? Mimin tahu kalian penasaran. Oleh sebab itu Mimin anjurin buat nontonin video dari channel Scope Science. Bahan yang digunakan pastinya daging babi dan juga 1 liter Coca-Cola. Tuang air soda tersebut ke wadah berisikan daging babi dan tunggu sampai kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. About this pork and coke last night. Immediately my response was, I don't believe you. Dan tahu apa hasil yang didapat? Belatungnya nggak benar-benar muncul dari dalam daging babi. Kalau ngebayangin soda dicampur susu, mungkin kalian akan berpikir itu akan berubah jadi minuman yang menyegarkan, yaitu soda gembira. Ternyata jangan salah dulu guys. Lihat dulu eksperimen yang dilakukan Home Science ini. Seseorang mencoba memasukkan susu ke dalam botol Coca-Cola. Kemudian saat botolnya dibolak-balik beberapa kali dan didiamkan selama beberapa menit, tiba-tiba Coca-Colanya berubah jadi gini nih guys. Dikutip dari awesomejelly.com, hal ini terjadi karena asam fosfat dari Coca-Cola akan menempel pada susu dan membuat molekul susu menjadi lebih berat. Molekul susu itu pun turun ke dasar botol karena berat masanya yang lebih berat dibandingkan Coca-Cola. For your information aja nih guys, menurut penelitian, asam fosfat yang tinggi pada minuman bersoda bisa memungkinkan seseorang terkena osteoporosis loh. Jadi kurang-kurangin ya guys.